lagi dengan saya, Ibu Titin Mailestari, dalam mata pelajaran ekonomi kelas 11. Nah, pada video sebelumnya saya membahas mengenai perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan pembangunan ekonomi yang dihadapi negara berkembang, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, dan dampak pembangunan ekonomi. Berikut penjelasannya. Permasalahan pembangunan yang dihadapi negara berkembang antara lain yang pertama masalah kependudukan, terdiri dari jumlah penduduk yang sangat besar, laju pertumbuhan penduduk yang pesat, komposisi penduduk menurut usia yang tidak produktif, persebaran penduduk yang tidak merata, dan urbanisasi yang tinggi. Yang kedua, masalah kemiskinan dan keterbelakangan merupakan masalah yang umum terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan dan keterbelakangan tersebut tentu akan memperlambat terjadinya pembangunan ekonomi dibandingkan dengan negara maju. Yang ketiga, ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan seringkali dihubungkan dengan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat mengurangi kemiskinan dan tidak berkolerasi positif dengan distribusi pendapatan akan menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial dan membuat jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, sehingga berpotensi terjadi tindakan kriminal dan akan menghambat terjadinya pembangunan ekonomi. Yang keempat, masalah pengangguran merupakan masalah pokok dan bersifat jangka panjang yang harus dihadapi oleh suatu negara. Penyebab tingginya tingkat pengangguran adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang tersedia. Rendahnya kesempatan kerja berhubungan dengan rendahnya tingkat penanaman modal, khususnya pada sektor industri dan jasa modern. Yang kelima, inflasi. Terjadinya kemerosotan nilai uang akibat jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga menyebabkan kenaikan harga barang terus-menerus dan berdampak pada menurunnya pendapatan real orang-orang berpenghasilan tetap yang mengakibatkan daya belinya menurun. Yang keenam, pemerataan pembangunan. Terdiri dari pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan berpartisipasi dalam pembangunan, pemerataan pembangunan infrastruktur ke seluruh wilayah, serta pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Pemerataan pembangunan yang tidak merata akan memperlambat terjadinya pembangunan ekonomi. Nah, sedangkan indikator keberhasilan dari pembangunan ekonomi antara lain yang pertama urbanisasi. Perpindahan penduduk dari desa ke kota menandakan akan terjadinya kesejahteraan dan kemakmuran. Ketertarikan tersebut dikarenakan yang pertama, kesempatan kerja dan didukung dengan mesin-mesin canggih. Yang kedua, banyaknya pemesanan kebutuhan barang membuat perusahaan membuka lowongan pekerjaan, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Yang kedua, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi karena pendapatan per kapita yang semakin naik disebabkan oleh stabilitas perekonomian yang baik pula. Artinya, kesejahteraan masyarakat semakin terjamin. Yang ketiga, struktur ekonomi. Dengan adanya perubahan struktur ekonomi, berarti adanya usaha pola perubahan menuju peningkatan yang juga ikut berkembang. Contohnya, struktur ekonomi yang berubah dari struktur pertanian
ke struktur ekonomi industri. Yang keempat, angka tabungan. Karena angka tabungan berhubungan dengan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi dari pertanian ke industri akan meningkatkan produktivitas serta output yang dihasilkan meningkat. Dengan begitu, semakin banyaknya angka tabungan yang dimiliki dalam perubahan struktur ekonomi, dapat disimpulkan bahwa perekonomian semakin berkembang. Yang kelima, indeks kualitas hidup. Indeks kualitas hidup terbagi menjadi tiga, yaitu angka rata-rata harapan hidup, angka kematian bayi, dan angka melek huruf. Menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi karena semakin tinggi indeks kualitas hidup menandakan bahwa suatu negara mengalami pembangunan ekonomi. Yang keenam, pendidikan. Karena pembangunan ekonomi yang maju di suatu negara terjadi apabila tingkat pendidikan masyarakatnya tinggi. Yang ketujuh, kesehatan. Kesehatan memberi pengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Karena lengkapnya fasilitas kesehatan dan mudahnya akses kesehatan yang ada akan mengakibatkan harapan hidup yang tinggi. Yang kedelapan, tempat tinggal. Tempat tinggal yang dimaksud adalah tempat tinggal yang mempunyai fasilitas air, listrik yang memadai, sarana sanitasi, dan kualitas tempat tinggal yang layak huni. Itu semua menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang kesembilan, kriminalitas. Tingkat kriminalitas akan berkurang jika suatu negara mempunyai tingkat kesejahteraan yang tinggi karena masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Maka suatu negara dikatakan berhasil mengalami pembangunan ekonomi jika tingkat kriminalitasnya menurun. Yang kesepuluh, akses atau sarana prasarana. Indikator yang terakhir adalah tersedianya akses atau sarana prasarana untuk menuju tempat-tempat yang tidak terjangkau. Hal ini menunjukkan tingkat pembangunan ekonomi yang sudah baik. Contohnya, adanya akses jalan raya untuk memudahkan petani membawa hasil pertaniannya dari desa akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan mendukung terjadinya pembangunan ekonomi. Selanjutnya, dampak pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara membawa dampak, baik dampak positif maupun negatif. Antara lain, yang pertama, dampak positif pembangunan ekonomi, yaitu meningkatkan taraf hidup layak, memanfaatkan sumber daya alam yang berpotensi menjadi real, meningkatkan persediaan barang-barang kebutuhan pokok, membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, dan menyediakan kebutuhan sesuai dengan tuntutan zaman. Yang kedua, dampak negatif pembangunan ekonomi, yaitu menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan alam. Jika pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan terjadinya bencana alam dan penurunan tingkat kesehatan masyarakat. Dan pada sebagian negara, pembangunan ekonomi yang tidak merata akan menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu pembelajaran jarak jauh Ananda di rumah. Tetap selalu jaga kesehatan dan selalu ceria. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.